Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Nafarel Farm. Setelah kita membahas pada video sebelumnya, yaitu video part 1 yang membahas mengenai masing-masing hormon yang ada dalam tumbuhan, yaitu diantaranya yang pertama hormon auksin dan yang kedua hormon sitokinin. Pada video kali ini kita akan lanjutkan mengenai masing-masing peranan hormon selain kedua hormon tersebut. Mari kita simak video bersama-sama. Jenis hormon yang ketiga adalah hormon giberelin. Giberelin pertama kali dikenal tahun 1926 oleh ilmuwan Jepang Eiichi Kurosawa yang meneliti tentang penyakit padi yang disebut Bakanae. Penyakit ini menyebabkan tanaman padi tumbuh sangat tinggi yang ternyata ditemukan adanya senyawa hormon pada cendawan tersebut. Hormon ini pertama kali diisolasi pada tahun 1935 oleh Taijiro Yabuta. Isolat ini dinamai dengan giberelin. Fungsi dari hormon giberelin adalah: yang pertama, memicu perkecambahan biji. Yang kedua, berperan dalam pembelahan dan diferensiasi sel, di mana sel membelah diri dan menjadi sel yang berbeda. Yang ketiga, merangsang perkecambahan biji dan pembentukan tunas embrio. Yang keempat, membantu pembentukan buah tanpa biji. Yang kelima, merangsang pembentukan bunga, buah, dan bulir. Yang keenam, memperbesar ukuran buah dan umbi-umbian. Yang ketujuh, merangsang pemanjangan dan pembesaran batang. Dan yang terakhir, yang kedelapan, mempercepat tanaman memasuki fase generatif. Jenis-jenis hormon giberelin. Hingga saat ini telah ditemukan kurang lebih ada 110 jenis giberelin dari beberapa spesies jamur dan tumbuhan. Semuanya diberi nama gibberellic acid atau Ga. Karena struktur molekul kimianya sama-sama memiliki ciri khusus yang disebut gibane skeleton. Pembedaan antara jenis Ga yang satu dengan yang lain pada kode angka, misalnya Ga1, Ga2, Ga3, Ga4, dan seterusnya sampai Ga110. Merujuk pada asal senyawa alaminya dan efektivitasnya untuk tanaman yang spesifik. Dari sekian banyak gibberellic acid, Ga3 dan Ga7 merupakan varian yang paling populer karena paling efektif untuk lebih banyak jenis tanaman, sehingga dibuatlah sintetisnya untuk tujuan komersial. Sedangkan karakter hormon giberelin adalah: yang pertama, penggabungan giberelin dengan auksin memberikan hasil tanaman yang lebih vigor dan buah yang lebih besar. Yang kedua, penggabungan giberelin dengan sitokinin dapat mempercepat pertumbuhan tunas baru. Kita lanjutkan dengan jenis hormon yang keempat, etilena. Etilena merupakan hormon tanaman yang berwujud gas. Secara alami terdapat pada tanaman pada bagian daun, buah, akar, dan batang. Selain terdapat secara alami, senyawa etilena juga dibuat oleh industri, salah satunya adalah asetilena atau karbid. Fungsi etilena diantaranya: yang pertama, mempercepat pemasakan buah, biasanya digunakan pada melon, pepaya, dan pisang. Yang kedua, merangsang pembentukan bunga jika digabung dengan auksin. Yang ketiga, merangsang pembentukan bunga pada nanas. Yang keempat, mempercepat pemekaran bunga. Yang kelima, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi tebal dan juga kokoh. Yang keenam, mempersingkat fase vegetatif pada tanaman-tanaman menahun agar segera produktif. Yang ketujuh,
menginduksi pertumbuhan bulu akar, meningkatkan efisiensi penyerapan air dan mineral. Yang kedelapan, merangsang kelangsungan hidup tanaman di bawah kondisi oksigen rendah. Yang terakhir, yang sembilan, mendorong absisi atau perontokan daun, bunga maupun buah di saat tanaman tidak mengalami keseimbangan fisiologis. Jenis-jenis etilena diantaranya yang pertama, 2-kloroetil fosfonik acid atau etepon. Lazim ditemui dengan merek dagang Etrel 480 SL atau Protepon 480 SL, berbentuk cair yang kemudian menguap menjadi gas etilen apabila diaplikasikan. Yang kedua, beta hidroksietil hidrazin atau BOH yang biasa digunakan untuk merangsang bunga pada nanas. Sedangkan karakter etilena diantaranya adalah yang pertama, dihasilkan secara endogen atau dari dalam tanaman maupun eksogen dari luar tanaman. Yang kedua, peningkatan etilena dalam tubuh tanaman biasanya diikuti oleh peningkatan auksin. Jenis hormon yang selanjutnya adalah yang kelima, asam absisat atau absisic acid. Asam absisat atau ABA merupakan senyawa inhibitor atau penghambat yang bekerja berlawanan dengan auksin dan gibberellin. ABA banyak diproduksi pada bagian daun, bunga, dan buah yang masih muda, yang kadarnya meningkat seiring dengan usia tanaman. Aktivitas asam absisat ini salah satunya berupa terbentuknya jaringan gabus yang terdapat pada ujung tangkai daun, bunga, maupun buah. Fungsi hormon absisat ini diantaranya yang pertama, memicu pengguguran daun di saat tanaman kekurangan air. Tujuannya untuk mengurangi proses penguapan saat daun sudah menua, saat daun terserang penyakit. Yang kedua, memicu kerontokan bunga yang gagal dibuahi. Yang ketiga, memicu gugurnya buah yang terlalu masak. Yang keempat, menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Yang kelima, membuat biji-bijian dalam keadaan dorman atau tidur. Yang keenam, jika tanaman berada dalam tekanan cuaca atau musim, ABA inilah yang berperan dalam menjaga agar proses metabolisme tidak terlalu membebani. Sedangkan jenis-jenis asam absisat ini adalah yang pertama, asam absisat dihasilkan secara alami dan endogen oleh tanaman. Yang kedua, daminozid yang merupakan ABA sintetik, disemprotkan pada buah untuk mempermudah panen dan mencegah apel jatuh dari pohon sebelum matang sehingga berwarna merah dan kokoh untuk disimpan. Yang ketiga, pirabaktin yang juga merupakan ABA sintetik, digunakan untuk meningkatkan ketahanan tanaman dari cuaca kekeringan. Beberapa karakter asam absisat diantaranya yang pertama, pembentukan asam absisat bisa dihambat dengan penambahan auksin dan gibberellin. Yang kedua, peningkatan asam absisat didukung oleh peningkatan kadar etilena. Pemberian hormon sintetik atau ZPT secara eksogen melalui penyemprotan pada tanaman biasa dilakukan untuk merekayasa tanaman budidaya agar lebih produktif atau membuat perkembangan tanaman seperti yang kita inginkan. Aplikasi hormon atau ZPT eksogen ini tentunya harus memperhatikan kondisi tanaman. Tanaman yang sedang terserang penyakit akan sulit dipacu pertumbuhan dan perkembangannya dengan hormon atau ZPT. Pemberian unsur hara atau pupuk secara cukup juga menjadi syarat agar aplikasi hormon atau ZPT berhasil dengan baik. Jika tanaman diberi hormon atau ZPT tetapi unsur hara tidak mencukupi, hal ini akan membuat tanaman menderita dan masa hidupnya jadi lebih pendek.
Itulah tadi penjelasan kami mengenai jenis dari fitohormon dan manfaatnya. Terima kasih telah menonton video kami hingga selesai. Kami berharap informasi ini bermanfaat bagi sahabat, baik sebagai petani, pecinta tanaman, maupun peneliti. Dengan memahami peran fitohormon seperti auksin, sitokinin, giberelin, etilena, dan asam absisat, kita bisa lebih bijak dalam merawat dan mengoptimalkan pertumbuhan tanaman kita. Jangan lupa, penggunaan hormon sintetik atau ZPT juga bisa menjadi solusi praktis untuk kebutuhan budidaya sahabat. Jika sahabat punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, tuliskan di kolom komentar di bawah. Kami sangat senang mendengar dari sahabat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya tentang dunia tanaman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan selamat berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.